Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendidik Indonesia, perkenalkan nama saya Ari Karisma Lestari dari SDN Tirto 03 Kota Pekalongan. Mohon izin pada kesempatan ini saya akan menyampaikan wujud kontekstual pemahaman saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan pendiri perguruan taman siswa dengan nama asli Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai tokoh pelopor dan pendiri taman siswa, serta pernah diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama setelah Indonesia merdeka. Peta konsep pembahasan pada video kali ini meliputi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro, alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, dan tantangan serta solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro meliputi kodrat anak, penuntun, budi pekerti, pembelajaran berpusat pada anak, serta trilogi Ki Hajar Dewantoro. Bahwa dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila melihat dari kodrat zaman, saat ini pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kemampuan anak Indonesia. Sesungguhnya Ki Hajar Dewantoro mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro selanjutnya adalah menuntun, atau seorang guru bisa diibaratkan sebagai seorang petani. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Seorang petani tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanam, yaitu tumbuh sebagai jagung. Seorang petani juga tidak dapat memelihara tanaman padi seperti halnya cara memelihara kedelai. Budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif, dan terciptanya karya atau psikomotorik. Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat menuntun peserta didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Pembelajaran berpusat pada anak juga merupakan salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Maka akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran untuk belajar. Anak bukan kertas yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Proses pembelajaran yang menjadikan murid tersebut aktif belajar dengan mempertimbangkan karakteristik pada diri murid tersebut. Karakteristik digunakan sebagai dasar dalam perancangan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Pada pembelajaran tersebut akan tampak bahwa murid berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keadaan seperti itulah yang diharapkan pada proses pembelajaran, di mana guru tidak akan memberikan informasi kepada murid, tetapi
terjadi proses berpikir kritis, yang mana hal tersebut juga merupakan salah satu upaya mewujudkan merdeka belajar. Beberapa strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid antara lain penerapan metode yang sesuai dengan karakteristik. Dengan karakteristik murid yang beragam, tentunya pembelajaran pun dilakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi, supaya murid aktif, kreatif, dan mandiri, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Selain penerapan metode, tentunya penggunaan media dalam pembelajaran sangatlah penting. Media pembelajaran akan membentuk murid dalam menyampaikan pesan atau materi pelajaran pada murid agar lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi murid. Kemudian, penggunaan media pembelajaran akan memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang daya ingat murid untuk belajar. Trilogi pendidikan menurut filosofis Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo. Guru bisa memberikan teladan, contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Ing Madya Mangunkarso. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Tut Wuri Handayani, guru harus bisa memberi dorongan dan arahan kepada murid. Konsep merdeka belajar yang diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara fokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel, sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik. Dengan adanya merdeka belajar, siswa dapat berkreasi, berinovasi, dan bereksplorasi sesuai dengan kreativitasnya. Implementasi relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah yang pertama adalah kegiatan pembiasaan, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler, ketiga kegiatan adiwiyata, dan keempat kegiatan Jumat bersih dan sehat. Kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah yang pertama adalah kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, baca tulis Al-Quran. Ketiga, doa pagi. Keempat, menyanyikan lagu nasional. Dan yang kelima, ice breaking. Kegiatan pembiasaan ini dilakukan setiap hari sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya adalah untuk membiasakan diri dan meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah kami adalah olahraga yang mencangkup bola voli, sepak takraw, pencak silat, taekwondo. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler karawitan, kegiatan pramuka, dan rebana. Kegiatan adiwiyata, sekolah yang menitik beratkan pada lingkungan dan memiliki program nyata untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan adiwiyata yang dilakukan yang pertama adalah piket kelas, kedua Jumat bersih, ketiga menanam pohon, dan keempat mengurangi penggunaan sampah plastik. Kegiatan Jumat Sehat. Gerakan Jumat Sehat merupakan program sekolah untuk membiasakan seluruh warga sekolah berbudaya hidup sehat. Dengan tubuh yang sehat diharapkan seluruh warga sekolah dapat menjalankan kegiatan di sekolah dengan baik. Siswa-siswi pun dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Dan yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid.
Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antara lain yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.